apalagi yang mengatakan Islam ini adalah Arab. Kita tinggal di Nusantara, apa hubungannya dengan Arab? Anti dengan Arab, berpakaian Arab anti, berjilbab anti, tapi hajinya ke Arab, kan jadi lucu. Jadi lucu. Anti syariah, anti politik di dalam Islam. Tapi apa yang terjadi? Dia menikah adalah produk politik. Kenapa? Surat nikah yang jenengan pegang itu adalah produknya politik di negeri ini. Jadi kita ini, Islam ini sumul, Pak. Islam ini universal. Tidak boleh kita belah dan parsialisasikan. Tidak boleh kita pecah-pecah. Saya Islam hanya di masjid saja, tidak di pasar, tidak di kampus, tidak di wilayah yang lain. Pokoknya Islam hanya masjid saja. Maka inilah yang berbahaya di dalam Islam. Jadi termasuk di wilayah-wilayah yang lebih lebar. Baik, kita kembali ke nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa laqad khalaqna fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Maghrib ini kita diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, kesehatan, umur. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah sampai Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali tentang nasabun Nabi wa usratuh. Nasabnya Nabi, keturunannya Nabi dan keluarganya. Di minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kenapa di dalam bab-bab sirah nabawiyah itu persoalan nasab keturunan itu dijelaskan secara detail karena terkait banyak hal. Pertama, terkait dengan kejelasan keturunan itu, sehingga kita jelas melihat siapa kakek kita, bahkan ke atas dan ke bawah, ya. Sehingga tidak ada hal yang terjadi dan berakibat ke wilayah fikih, ya. Misalnya kalau nasab kita ini tidak jelas, bisa saja pernikahan itu pernikahan yang memang tidak diperbolehkan, haram, ya. Karena memang masih dalam pernikahan saudara. Kalau itu terjadi, maka akan berakibat ke wilayah waris, ya, wilayah waris. Ini pernah saya sampaikan terkait dengan ketika seorang laki-laki menzinai seorang perempuan di luar nikah, dan akhirnya perempuan ini hamil duluan. Hamil lalu melahirkan. Akhirnya laki-laki ini menikah secara sah dengan wanita ini. Pertanyaannya adalah, apakah kalau yang lahir itu adalah anak laki-laki atau anak perempuan, perempuan saja kita anggap,
apakah bapaknya ini berhak untuk menikahkan anak tersebut? Tidak boleh. Apakah wanita tersebut, anak perempuan lahir dari luar nikah itu mendapatkan waris? Juga tidak. Nah, ini salah satu kejelasan nasab di dalam Islam. Ya, kena kejelasan nasab di dalam Islam. Termasuk persoalan mahram, ghairu mahram. Mana yang mahram? Kalau mahram itu jelasnya mungkin mana yang boleh kita nikahi, atau mana yang boleh ibu boleh buka jilbab di rumah dan dilihat oleh mahramnya. Dan itu efeknya adalah luar biasa di dalam wilayah fikih, dan itu menjadi perhatian di dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah Azza wa Jalla persoalan Zaid bin Haris, yaitu anak angkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dicantolkan nama Nabi. Ya, dicantolkan nama Nabi, dan tidak boleh. Anak angkat tetap anak angkat. Jadi tidak boleh dicantolkan. Walaupun dalam undang-undang itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Tetapi di dalam Islam semua harus jelas. Dan pada akhirnya Zaid bin Haris menikah dengan Zainab bin Jahshin. Dan apa yang terjadi? Setahun pernikahan itu akhirnya gagal. Dan apa terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab bin Jahshin. Kalau seandainya itu dicantolkan kepada Nabi Zaid bin Haris tersebut, maka bolehkah menikah Rasulullah dengan Zainab? Tidak diperbolehkan. Itulah Islam. Islam ini clear, Pak. Jelas. Sangat jelas. Jadi kalau ada orang yang meragukan tentang dinul Islam ini, persoalannya mungkin tidak paham. Ya. Apalagi yang mengatakan Islam ini adalah Arab. Kita tinggal di Nusantara, apa hubungannya dengan Arab? Anti dengan Arab, berpakaian Arab anti, berjilbab anti, tapi hajinya ke Arab. Nah, kan jadi lucu. Jadi lucu. Anti syariah, anti politik di dalam Islam. Tapi apa yang terjadi? Dia menikah adalah produk politik. Kenapa? Surat nikah yang jenengan pegang itu adalah produknya politik di negeri ini. Jadi kita ini, Islam ini syumul, Pak. Islam ini universal. Tidak boleh kita belah dan parsialisasikan. Tidak boleh kita pecah-pecah. Saya Islam hanya di masjid saja, tidak di pasar, ya. Tidak di pasar, tidak di kampus, tidak di wilayah yang lain. Pokoknya Islam hanya masjid saja. Maka inilah yang berbahaya di dalam Islam. Jadi termasuk di wilayah-wilayah yang lebih lebar. Baik, kita kembali ke nasab. Jadi keluarga Nabi dari Hashim. Hashim ini memiliki anak, gitu ya. Hashim ada, beliau ini sebagai Siqayah wa Rafadah. Jadi memang keturunan Nabi ini keturunan pelayan. Jadi jamaah haji itu yang melayani keluarganya Hashim. Makannya, minumnya itu dari keluarga Hashim. Dan pada akhirnya turun kepada anak-anak Hashim. Salah satunya adalah Abdul Muthalib yang digelari dengan Syaibah. Karena Abdul Muthalib ini punya rambut putih. Jadi awalnya namanya bukan itu. Namanya Syaibah. Si rambut putih atau si uban. Ya, kalau kita mungkin kalau ada yang pakai uban ininya maka dipanggil si uban. Jadi namanya Abdul Muthalib.
Abdul Muthalib ini punya saudara laki-laki namanya Al-Muthalib. Al-Muthalib. Nanti ketika Abdullah Al-Muthalib ini bertemu dengan saudaranya yang memang beliau lahir di Gaza dan akhirnya ketemu nanti di Mekah. Ketemu dengan saudara pamannya ketemu dengan pamannya ini di Mekah. Masya Allah, karena memang sudah lama tidak ketemu dan akhirnya Allah pertemukan kembali, dipersaudarakan kembali. Dan pada akhirnya walamma matal Muthalib ini berarti pamannya Abdul Muthalib, Al-Muthalib. Lalu beliau wafat dan pada akhirnya ada orang yang mensengketakan hartanya Abdul Muthalib dan dibela oleh suku. Jadi orang Arab itu dulu kuat dengan suku. Jadi jaminan-jaminan itu biasa, Pak. Saya mau masuk Mekah, ternyata saya tidak bisa masuk Mekah. Nanti ada keluarga yang di Mekah itu memberikan jaminan sehingga aman. Termasuk Rasulullah SAW mendapatkan jaminan-jaminan itu. Wa khalasatul awwal anna amru fil manam bihafri zamzam wasfu lahu mawdi'iha faqama biyahfur. Jadi salah satu peristiwa yang dialami oleh Abdul Muthalib adalah salah satunya beliau mimpi menggali air Zamzam. Jadi Zamzam itu sempat tertutup dan akhirnya bermimpi beliau menggali air Zamzam tersebut. Walaupun ada sedikit persoalan penggalian ini, maka Abdul Muthalib tidak mau terlalu masuk di wilayah sengketa tersebut. Tapi sifat beliau, kalau sengketa kalian sudah selesai, aku siap melayani para jamaah haji dengan air Zamzam itu. Jadi sikapnya sangat jelas. Kalau sengketa beliau tidak mau, tapi menjadikan pelayan, menjadi melayani jamaah haji beliau mau. Jadi sifat kedermawanan itu benar-benar ada dari keturunan Hashim ini. Ya, dari keturunan Hashim ini. Dan pada akhirnya peristiwa yang kedua adalah ketika ini Abdul Muthalib mengalami ketika Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi begini, Pak. Kalau kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana Al-Fil, ya, terjadi Al-Fil itu, surat Al-Fil, alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu berhubungan dengan surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, ya. Bahwa ashabul ilaf yang disebut itu adalah keturunan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, ashabul ilaf. Li'ilaf itu, li itu dari kata ali. Ali itu artinya keturunan. Maksudnya Ali Ibrahim, innallaha astafa minal adam. Lanjut nanti wa ali Ibrahim, keturunan dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim ini pedagang. Setelah banyak akhirnya tersebar kemana-mana. Ya mungkin kalau Islam masuk di Indonesia, mungkin kalau saya orang bahasa melihatnya Islam datang di Indonesia ini bukan dari Saudi, tapi masuk dari Irak dan Iran. Kenapa? Karena penggunaan ejaan, misalnya rakyat, apalagi mufakat, ya, pakai at gitu, rakyat mufakat. Karena orang Arab Saudi mestinya ujungnya ya, berkah gitu ya. Kalau kita akhirnya pakai apa? Berkat, ya. Tidak berkah tapi berkat. Itu perubahan orang Iran dan orang Iran, orang Irak dan orang Iran. Nah, ini kajian-kajian yang dilakukan oleh
para ahli bahasa terkait masuknya Islam dalam perspektif bahasa. Dan itu akhirnya terjadi. Ashabul Ilaf ini, keluarga Nabi Ibrahim tersebar. Ya, tersebar masuk ke Yaman, masuk ke Habasah, luar biasa. Yaman itu, maka Ashabul Ilaf li'ilafi Quraisyin itu terkait dengan keluarga Nabi, yaitu Abdul Muthalib yang melakukan perjalanan sampai ke Syam sana. Makanya tidak salah beliau singgah di Gaza dan akhirnya menikah dengan Salma di Gaza. Ya, Hasim singgah di Gaza, setelah itu menikah dengan Salma dan akhirnya mendapatkan Abdul Muthalib. Dan akhirnya Abdul Muthalib kembali ke Mekah ketemu dengan pamannya Al-Muthalib. Pamannya juga adalah pelayan jamaah haji. Versinya orang haji dahulu ya. Jadi nggak bisa disamakan haji kita sekarang dengan hajinya orang-orang dahulu. Maka Ashabul Ilaf li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif, itu perjalanan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang luar biasa. Nah, karena berkuasa di banyak daerah termasuk di dalamnya adalah Yaman, makanya kalau kita membaca Abrahah itu kan bukan nama aslinya. Abraha itu dari negeri mana? Beliau ini dari negeri Habasyah, Kristen. Habasyah tapi Kristen. Nah, apa yang dilakukan oleh Abraha? Melihat Yaman ini, negeri Yaman ini negeri yang makmur. Karena di Yaman dulu adalah tempat perlintasan perdagangan terbesar di dunia. Karena memiliki pelabuhan di Yaman ini. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Abraha melakukan yang disebut dengan apa ya? Siasat agama gitu ya. Ingin memerangi orang Yaman dan ingin menguasai ekonomi Yaman dengan cara apa? Provokasi. Apa katanya? Lihat Yaman itu. Sebentar lagi akan menyerang negara Habasyah ini. Kita orang-orang Kristen harus menguasai Yaman. Wah, sebenarnya unsurnya Abraha apa? Kepentingan pribadi atau kepentingan agama? Kepentingan pribadi, Pak. Kepentingan pribadi Abraha ini. Jadi nauzubillah, Pak. Kalau orang hatinya sudah dikuasakan dengan keinginan pribadi, harta, benda, nauzubillah, dia bisa saja melakukan apa saja untuk kepentingan itu, bahkan melakukan provokasi. Dan apa yang terjadi? Kristen masuk ke Yaman, membabi buta, bumi hanguskan kota Yaman. Dan apa yang terjadi? Pelabuhan itu dikuasai. Lalu Abraham membangun membangun gereja terbesar di Yaman. Membangun gereja terbesar di Yaman. Untuk apa? Untuk mengalihkan yang biasa berangkat haji ke Ka'bah, itu dialihkan ke Yaman. Itu keinginan siapa? Pertama, ingin menguasai ekonomi Yaman. Yang kedua, setelah Yaman dikuasai oleh Abraha, pingin berkuasa lagi. Apa yang beliau ingin kuasai? Adalah kota Mekah. Karena Mekah ini tempat orang berkumpul dan perdagangan luar biasa. Makanya Khadijah itu perempuan janda yang kaya raya, Pak. Kaya raya. Setengah dari kekayaan kota Mekah itu punya siapa? Punya Khadijah, Pak. Jadi kalau pingin apa itu Khadijah itu gampang sekali, karena memang orang kaya. Jadi Masya Allah ya. Jadi akhirnya gereja itu menjadi tempat mercusuarnya Yaman. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi banjir bandang besar, dan akhirnya gereja itu hancur, pelabuhannya hancur. Dan ketika dua-duanya hancur, kemana pikirannya Abraha?
ingin menguasai Mekah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Isu agama dinaikkan lagi. Itu orang-orang Mekah itu harus kita kuasai. Kalau tidak, kita akan dihabisi, kan gitu. Itu nggak terjadi nggak sekarang? Ya. Sejarah itu sebenarnya akan terulang, Pak. Mungkin hanya masanya saja berbeda, pelakunya berbeda, tapi peristiwanya hampir sama. Kita hari ini diadu domba, Pak. Antar Islam ini saja kita diadu domba. Antar Islam, antar yang beragama, yang paham dengan agama saja kita diadu domba hari ini. Yang nggak berjenggot ngejek-ngejek berjenggot, yang isbal ngejek-ngejek berisbal, yang kunut ngejek-ngejek, yang nggak berkunut. Itu kan yang terjadi hari ini. Lalu diadu domba, ada yang pro Nusantara, ada yang tidak pro Nusantara gitu kan. Tapi wakafnya tetap diambil gitu kan. Anti dengan Islam, tapi hartanya orang Islam mau digerogoti juga. Saya terkadang membahas itu geleng-geleng kepala. Orang cerdas akhirnya bodoh, kehilangan kecerdasannya. Karena apa? Karena harta. Karena harta. Tadi saya dapat nasihat luar biasa dari seorang ustadz. Beliau bilang gini, diam dan tidak berbuat, umur kita tetap berjalan. Mengaji atau enggak ngaji kita, jenengan enggak ngaji di rumah dengan yang mengaji di sini, kira-kira umurnya sama berjalan atau berhenti? Tetap sama berjalan. Orang yang melakukan kebaikan tetap punya masalah, yang tidak melakukan kebaikan juga mengalami masalah. Umurnya tetap berjalan, kematiannya tetap pasti. Persoalannya kita berada di mana? Ingin berjalan di jalan kematian, kebaikan, atau kita berjalan tanpa berbuat apapun? Akhirnya apa yang terjadi? Abraham menyiapkan pasukan, termasuk di dalamnya pasukan gajah. Nah, ketika akan masuk ke kota Mekah, ini saya cerita ya Pak, karena sirah ini kan perjalanan ya. Tapi cerita ini bukan fiksi. Saya ngambilnya dari kitab ini, Rahiqul Maktum, karyanya Sofiyuddin Mubarakfuri. Beliau ini seorang ulama besar dan ahli sejarah. Jadi ada gajah-gajah besar akan masuk ke kota Mekah. Ka'bah itu dijaga oleh siapa? Abdul Muthalib. Ya, dijaga sama Abdul Muthalib. Karena ingin masuk, onta-ontanya Abdul Muthalib ini, ya, negosiasinya kan begini. Abdul Muthalib, kata Abraha, ini bahasa saya Pak. Abdul Muthalib, sudahlah engkau mengalah sajalah, nanti tak kasih onta. Ini utusannya Abraha ke Abdul Muthalib. Tenanan, kata Abdul Muthalib. Iya, nanti tak kasih onta sekian ratus, kata Abraha. Serahkan saja kotak Ka'bah itu kepada kami untuk dihancurkan. Akhirnya Abdul Muthalib mendatangi Abraha. Pengikutnya Abdul Muthalib juga ikut. Abdul Muthalib mengatakan, ayo kita pindah ke bukit itu. Ketika Abraha bertemu dengan Abdul Muthalib, apa kata Abdul Muthalib? Mana ontaku itu yang kau janjikan, sekian ratus onta itu, kalau aku menyerahkan Ka'bah? Akhirnya Abraha karena orang cerdas, dia mikir-mikir, wong ini orang ini sableng ya. Maksudnya dia yang jagain Ka'bah, nggak mikirin Ka'bah, malah dia minta, mana yang kau janjikan onta itu? Akhirnya Abraha ini orang ini aneh. Aku mau menghancurkan Ka'bah, dia malah mikirin onta hadiah, gitu kan? Onta hadiah yang dia pikirkan, mana ontaku itu? Terus dia tanya Abraha, kamu ini aneh.
Kamu kayak yang menjaga Ka'bah itu. Kenapa engkau serahkan dan minta? Iya, engkau janjikan untuk dapat hadiah kepadaku. Akhirnya ini orang nih aneh, kata Abraha. Jadi apa kata Abdul Muthalib kepada Abraha? Rumah itu ada yang punya. Rumah itu, Ka'bah itu ada yang punya. Biar yang punya yang jagain. Gak mikir Abdul Muthalib. Itu Ka'bah itu ada yang punya. Kalau kamu ingin menyerang Ka'bah itu silahkan. Nanti aku naik ke atas bukit, tak lihatin apa yang terjadi. Itu membuat gugup siapa? Abraha, Pak, waktu itu. Berarti Abdul Muthalib ini tenanan nih. Di Ka'bah ini bukan sembarangan. Dalam hatinya, fi qulubihi naz'ah. Di hatinya Abraha itu ada keraguan dari dialog antara Abdul Muthalib dengan Abraha. Wong Abraha aja nyerahin malah minta hadiah gitu ya. Dan dia nggak mikir. Dia hanya mengatakan rumah itu ada yang jaga. Akhirnya beliau naik ke atas bukit bersama kaumnya. Apa yang terjadi? Kalimat yang dipakai oleh Allah, alam taro kaifa fa'ala. Taro itu melihat dengan mata, melihat dengan hati. Jadi kalau ada kalimat taro di dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro itu melihat dengan mata dan melihat dengan hati. Apa yang diperlakukan oleh Allah? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Apa yang dilakukan oleh Tuhanmu? Coba lihat Muhammad. Nabi kan mendengar sejarah itu. Sejarah Abraha ini. Supaya apa? Mungkin Nabi tidak melihat, tetapi kaum melihatnya. Jadi peristiwa itu bukan peristiwa bohong. Kenapa? Karena dilihat oleh orang banyak. Sama dengan hadis. Kalau hadis didengar oleh orang banyak, derajatnya bisa mutawatir. Kalau didengar oleh satu orang, bisa jadi ahad. Nah, itu didengar oleh orang banyak dan luar biasa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada gajah-gajah besar itu. Gajah-gajah besar itu. Gajah ini, Pak, ketika masuk ke kota Mekah, ketika mau menghancurkan Ka'bah itu menahan kakinya. Tidak bisa bergerak kalau menghadap ke Ka'bah. Pingin balik, gak mau jalan. Kalau disuruh balik dia bisa, kalau maju tidak bisa. Itu hewan, Pak. Makanya disebut hayawanun. Hewan itu disebut hayawan. Hayawan itu sebenarnya dari kata hayah. Hayah itu artinya hidup. Jadi kalau kita ditanya hidup kita di mana sebenarnya, Pak? Hidup hakikinya binatang di dunia ini. Hidup sempurnanya binatang di dunia ini. Makanya di Allah menyebutnya bahwa hidup hakiki kita bukan di dunia ini, tetapi la hawayan. Hidup kita nanti adalah di akhirat. Hidup sempurna kita di akhirat, Pak. Kalau hidupnya sempurna binatang di bumi ini. Di bumi ini, bayangkan, di dunia saja hewan itu tidak mau taat kepada tuannya. Masya Allah, kuasanya Allah Azza wa Jalla. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlin. Kaidun itu rekayasa Allah. Rekayasa Allah. Kalau kita merekayasa, kita rekayasanya terbatas, Pak. Rekayasa kita terbatas, tapi rekayasanya Allah Azza wa Jalla, Masya Allah. Makanya kalau aneh ada orang yang bersandar kepada manusia. Bersandar kepada manusia. Kalau bersandar kepada manusia, maka siap-siaplah untuk kecewa. Jenengan bersandar kepada istri, siap-siaplah kecewa.
bersandar kepada anak, siap-siaplah untuk kecewa. Tapi bersandarlah kepada Allah, sang pemilik, penguasa semua aturan di muka bumi ini. Maka jadi lucu ketika kita melihat ada orang yang bersandar kepada manusia. Anak kita, Pak. Jadi Ustadz tadi itu menerangkan begini. Mungkin anak kita itu kita harapkan jadi orang yang soleh. Tapi apa yang terjadi? Allahu qadar. Tidak bisa kita berharap. Tidak bisa kita berharap. Berdoa iya. Tapi apakah dia tenanan soleh nanti? Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Berharap kepada seorang orang yang kita sandari, mungkin hartanya atau apanya, kuasanya, Masya Allah, tidak ada. Coba perhatikan Ashabul Fil, gajah yang mau masuk ke kota Ka'bah itu. Apa yang datang? Rekayasanya Allah adalah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala alaihim Tayran ababil. Ababil itu bukan nama burung. Jadi ababil itu laisa min asma'it tuyur. Ababil itu hanya kelompok burung, disebut dengan ababil. Dan burung itu tidak ada di kota Mekah, nggak ada. Belum pernah ada burung itu dilihat oleh orang kota Mekah. Ternyata apa yang terjadi? Kaidun. Sepintar-pintar manusia membuat sebuah rencana buruk, Masya Allah, Allah lebih jauh sempurna daripada rekayasa manusia. Maka jangan pernah berhenti berdoa, Pak. Yang mampu merubah takdir itu adalah berdoa. Kemarin di Masjid Sarofah kita membahas tentang bolehkah berdoa setelah faraid, setelah sholat wajib. Banyak ulama memperbolehkan. Faiza, mana dalilnya? Faiza faraghta fansab. Ibnul Katsir menjelaskan apa makna faiza faraghta fansab. Berdoa setelah sholat wajib. Kenapa? Karena doa itulah yang mampu merubah takdir. Merubah takdir. Jadi kita ini sedang dibuat bermasalah, diadu dengan persoalan-persoalan yang kecil. Padahal Islam ini tidak hanya memikirkan hal yang kecil-kecil, tapi Islam ini memikirkan hal yang besar-besar. Yang besar-besar. Umat ini terlalu besar kita pikirkan. Bayangkan hari ini berapa banyak di lingkungan kita ini anak-anak yang belum selesai bacaan Al-Qur'annya. Itu tanggung jawab siapa? Dan itu adalah tanggung jawab kita. Dan kita mohon kepada Allah, ada rekayasa Allah. Ada rekayasa Allah Subhanahu wa taala di balik ketidakmampuan kita. Kita ini tidak mampu, nggak bisa apa-apa loh, Pak. Tapi kita berharap ada rekayasa Allah. Mungkin anak kita, mungkin perilakunya na'udzubillah. Tapi kita berharap dia menjadi ashabul yamin. Atau menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang kebaikannya puncak-puncaknya. Bisa saja ada orang yang amalnya jelek hari ini. 4 hari, 5 hari sebelum wafatnya taubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah bersihkan, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Maka jangan menganggap remeh siapapun. Yang hari ini kelihatan soleh, belum tentu Allah tutup hidupnya dengan kesolehan. Makanya doa kita setelah meminta Allahumma, ya Allah berikan aku surga, nas'alukal jannah. Maka tartibu doa, ada tertibnya doa itu. Yang pertama yang harus kita minta kepada Allah adalah surga, Pak. Jadi ada maratibud doa, ada tertibnya doa.
Jadi kita terkadang kalau doa itu untuk kita dulu. Dan apa yang kita minta terkadang melebar kemana-mana. Rasulullah mengajarkan fi tertibu doa, ada tertib berdoa. Dan itu adab kita. Selalu yang kita minta pertama setelah solawat. Dan ingat, jangan berdoa meninggalkan solawat. Kenapa? Kullu doain mahjubun. Setiap doa ini masih tertutup, Pak. Jadi kalau jenengan membaca Allah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah, itu pujian kepada Allah. Kama yanbaghil jalali azimi sultanik, masih tertutup. Padahal yang kita sebut siapa itu? Asma Allah. Masih ditutup. Kullu du'ain mahjubun, sampai kita membaca solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru hijab itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Baru hijab itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, saking cintanya bagi Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa kita nas'alukal jannah. Yang kedua dihindarkan dari nerakanya Allah. Yang ketiga baru Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan ya Allah setelah engkau berikan hidayah kepadaku ya Allah. Allahumma ihtimna min hazihi dunya bihusnil khatimah. Kita ini Pak masih sempat sholat berjamaah di sini. Tapi ada yang bisa menjamin kita akan menutup hidup kita dengan sholat jamaah? Tidak ada. Siapa yang membantu kita untuk merekayasa hidup kita ini? Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lain Pak. Kita hanya mengadu kepada Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijjil. Nah, banyak sejarah bagaimana melempar, ada di paruhnya, ada di dua kakinya. Batunya itu tidak pernah dilihat oleh orang di muka bumi ini. Dan batu kerikil-kerikil kecil itu ketika masuk ke tubuhnya gajah itu, Masya Allah, luluh lantah. Maka Allah mengatakan, bagaimana luluh lantahnya? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ja'ala itu dalam bahasa Arab artinya adalah transformasi. Dalam bahasa Arab ada dua, khalaqa, yang kedua ja'ala. Kalau khalaqa dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu khalaqa. Kalau ja'ala, sesuatu yang ada ditransformasi ke bentuk yang lain. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, yang kita baca tadi. Wa ja'ala naslahu min sulah, transformasi. Nah, bayangkan gajah yang sebesar itu ditransformasi oleh Allah. Wa ja'ala naslahu, Allah jadikan gajah yang besar ka'asfim ma'kul. Panjenengan pernah melihat kuda makan rumput? Dimakan sampai kunyah, nanti ada sisa yang dia keluarkan itu, berupa hanya sisa-sisa lembut dari rumput. Makanya makul itu kan sesuatu yang dimakan. Sesuatu yang dimakan. Jadi ka'asfim, ringan bisa terbang. Jadi ibaratnya gitu, dilempar dengan batu tersebut, gajah yang besar itu kena lalu seperti debu. Gitulah gambaran Allah Azza wa Jalla. Dan kita Pak, di akhirat kelak, na'udzubillah, kita benar-benar memohon kepada Allah dihindarkan dari nerakanya Allah. Jangan sempat. Kenapa? Gajah yang sebesar itu ka'asfim ma'kul yatufu baina hamimin an. Kita lari ke sana, ada yang lari ke sana berharap siksaannya lebih ringan. Yatufu baina hamimin an, berharap di sana ringan, lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana. Ternyata ke sana juga lebih berat. Masya Allah. Jadi peristiwa Abdul Muthalib ini terkait dengan dua hal. Pertama adalah terkait penggalian air Zam-Zam, yang kedua terkait peristiwa apa tadi?
gajah ya. Dan itu sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, semoga ini mengokohkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.